Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 13 Januari 2024 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land tanggal 9 sampai 20 Maret 2024. Keberangkatan dari Jakarta bersama Romo Vincent Widi MGL dan keluarga Yofi Natasha dan Joshua. Pendaftaran terakhir di akhir Januari ini. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WA ke 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ/Holyland 2024. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Berkah dalam, salam bahagia sebagai yang dikasihi Tuhan. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, Tuhan mengasihi juga orang berdosa. Jus rohani yang segar ini saya racik dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik pada hari ini, yakni Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti Yesus. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia dikasihi Tuhan. Sekitar 30 tahun yang lalu, saya berkunjung ke salah satu keluarga yang baru dibaptis. Salah seorang anggota keluarga itu mengatakan, "Romo, saya menyesal baru dibaptis." Loh, kenapa? Karena setelah dibaptis ternyata saya masih melakukan banyak dosa. Dosa apa? Ya, Romo tidak tahu bagaimana dunia perdagangan itu banyak trik-triknya, banyak tipu menipunya. Saya bilang, trik-triknya, oh itu bagus, strategi itu bagus, menipu, nah ini yang jadi masalah.
Tapi juga kalaupun Anda merasa menipu dan Anda menyesalinya, Anda bisa bertobat. Maka tetaplah datang merayakan Ekaristi. Boleh toh Romo? Boleh merayakan Ekaristi, hanya kalau belum menerima sakramen tobat, ya jangan terima komuni dulu. Kan gitu. Beberapa waktu yang lalu ada umat yang juga datang kepada saya. Kali ini bukan tentang dia sendiri, tetapi dia lapor. Romo, saudara kita itu, si A itu, yang aktif di gereja, yang nampaknya begitu dekat dengan Romo, dekat dengan Dewan Paroki, itu ternyata orang yang berdosa. Kelakuannya tidak sesuai dengan iman Katolik. Tapi dia dengan begitu santainya ikut Ekaristi, terima komuni, dan bahkan mengajar. Romo, apakah Romo tidak bisa menghalangi atau mengatakan pada dia jangan ikut Ekaristi? Nah, pelan-pelan saya bilang pada si pelapor ini, saudaraku, justru orang yang berdosa itu perlu ikut merayakan Ekaristi. Sebab apa? Ketika merayakan Ekaristi, kita mendengar sabda Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita, juga kesalahan kekurangan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mengasihi, memberkati kita dalam Ekaristi itu. Memang kalau dia melakukan dosa yang berat, baiklah bahwa dia tidak menyambut komuni kudus lebih dulu. Tetapi ya kalau dosa-dosa ringan, kiranya masih layak dan pantas menyambut Tuhan sendiri. Lawong orang yang belum dibaptis saja ya, diajak untuk merayakan Ekaristi sesering mungkin. Nah, ini sudah dibaptis kok malah tidak boleh ikut Ekaristi. Meskipun tadi kalau tidak dengan tobat yang benar, tobat yang baik, sebaiknya tidak menerima komuni suci. Singkatnya, para sahabat Fresh Juice yang berbahagia karena dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengasihi pendosa. Seberapapun Anda berdosa, kalau Anda sungguh-sungguh dengan semangat tobat yang benar, sesal yang benar, berusaha untuk tidak melakukan dosa itu lagi, rayakanlah Ekaristi. Justru itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan saya menyaksikan beberapa umat yang begitu berbahagia bahwa meskipun dalam dosa tetap boleh merayakan Ekaristi. Sampai suatu ketika mereka boleh lagi menerima komuni suci, sambut komuni suci. Kebahagiaan mereka bukan main. Kebahagiaan keluarga mereka bukan main. Itu terjadi setelah sekian tahun mereka merindukan terima komuni suci. Tidak bisa, tetapi mereka tetap merayakan Ekaristi. Tuhan sungguh penuh kasih, Tuhan sungguh mengagumkan. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia dikasihi Tuhan. Kita mendengar dalam kutipan Injil tadi, bagaimana Yesus tiba-tiba memanggil Lewi, anak Alfeus. Lewi ini seorang pemungut pajak. Di dalam masyarakat Israel,
pada zaman Yesus. Seorang pemungut pajak itu kedudukannya memang repot. Ya. Sana sini tidak kebenaran, ya, tidak benar gitu. Mereka sebagai pemungut pajak adalah karyawan dari Kekaisaran Roma. Artinya karyawan dari penjajah. Maka oleh bangsa Israel, mereka itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Yang namanya pengkhianat bangsa bagi bangsa Israel berarti juga pengkhianat Yahweh, pengkhianat Tuhan, pengkhianat Allah. Itu kan sebetulnya kedudukannya sudah jelek sekali, ya, berdosa sekali. Tetapi Yesus memanggil, minta supaya Lewi mengikuti dia. Orang yang jelek, orang yang berdosa, orang yang jahat diminta untuk mengikuti Yesus. Ini hal yang tidak masuk akal bagi masyarakat Israel pada waktu itu. Apalagi sesudah itu Yesus kemudian juga makan bersama dengan Lewi, makan bersama dengan para pemungut cukai, makan bersama dengan orang-orang berdosa lainnya. Yesus yang mengajarkan kerajaan Allah, Yesus yang menunjukkan bahwa martabatnya suci, luhur, dan mulia. Yesus yang menurut pemikiran manusia seharusnya menghindari orang-orang berdosa, menyingkirkan orang-orang berdosa, justru datang, bergaul dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Yesus mau menunjukkan kehendak Allah, bahwa Allah datang mau menyelamatkan juga orang-orang berdosa. Maka Yesus tidak hanya datang kepada orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang masih suci hatinya, tetapi Yesus mau menyapa, mau datang, mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Para sahabat Fresh Juice yang bahagia karena dikasihi oleh Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita baik-baik saja, suci, luhur, kita dikasihi Tuhan. Tetapi juga ketika kita lemah, sakit, tak berdaya, malah juga ketika kita jatuh dalam dosa, sesungguhnya Tuhan tetap mengasihi kita. Memang idealnya jadilah orang Katolik yang sungguh sempurna, suci, mulia, jadi teladan, jadi saksi yang jempolan. Tetapi kalaupun ternyata kita masih harus bergulat dengan kelemahan dan keterbatasan kita, semoga sabda yang kita dengar hari ini mengembangkan pengharapan kita, mengobarkan cinta kita kepada Tuhan, agar dengan sesal yang sempurna, dengan tobat yang sempurna, kita tetap mau dikasihi Tuhan, diampuni dosa-dosa kita, dan tetap mau datang kepada Tuhan, tetap mau mendengarkan Dia, tetap mau berjalan mengikuti Dia. Maka kendati dalam kelemahan dan keterbatasan, kita bisa selalu ingat Tuhan mengasihi juga para pendosa. Dan mari para sahabat Fresh Juice yang berbahagia karena dikasihi Tuhan, kita juga dapat mengajak saudara-saudari kita semua yang sedang dalam kelemahan, bukan dengan mengutuk mereka,
bukan dengan menyingkiri mereka, bukan dengan menjauhkan mereka dari Tuhan, tetapi mari mengingatkan Tuhan juga mengasihi mereka, apapun caranya, apapun bentuknya. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menunjukkan cara-cara kasih yang pas, yang pantas, yang dapat mengena bagi mereka. Marilah bersyukur Tuhan mengasihi kita juga ketika kita berdosa. Tuhan mengasihi saudari-saudara kita juga ketika mereka berdosa. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga, dan semua yang saudara doakan, orang-orang berdosa yang saudari-saudara ajak untuk bertobat, senantiasa dipersatukan dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, kamsia, sie, terima kasih, sembah nuwun, thank you. Berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 13 Januari 2024. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.